Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami sampaikan kembali 3 berita utama hari ini. Baru selesai dibangun, gedung Museum Manusia Purba di Kabupaten Brebes ambruk. Pasangan suami istri anggota Polres Blora ditahan karena diduga korupsi dana penerimaan negara bukan pajak 3 miliar rupiah. Kami juga mengajak Anda menikmati soto legendaris Soto Sawah sambil menikmati suasana alam pedesaan di Kota Semarang. Kita ke informasi selanjutnya. Seorang pencuri meninggal dunia saat membobol sebuah toko di Desa Cabean, Sukoharjo. Polisi masih menyelidiki dugaan adanya pelaku lain yang terlibat. Belum sempat membawa hasil curian, pencuri ini tewas di sebuah toko Desa Cabean, Kabupaten Sukoharjo. Dari video amatir tampak pelaku terbujur kaku di lantai dekat meja kasir. Polisi yang tiba telah melakukan identifikasi jenazah. Pelaku diketahui bernama Sugiarto, asal Solo. Pembobolan toko diketahui pemilik saat menyeduh kopi. Pemilik menemukan kunci gembok toko rusak. Saat masuk toko, ia terperangah mendapati pelaku sudah tewas sehingga langsung berteriak memanggil tetangga. Jam 6 ya, saya masuk toko, kira mau buka. Tapi tahu-tahu udah ada orang di dalam. Udah mengemasin rokok. Hampir ya 1 kresek lebih. Ya selebihnya terus manggil tetangga semua buat kalau nggak tahu sih sebenarnya itu mati apa enggak ya, orangnya tahu saya cuman tiduran gitu, tapi terus panggil tetangga sebelah buat ngoyong, udah ada ternyata udah mati. Polisi tidak menemukan tanda bekas kekerasan pada tubuh pelaku. Namun polisi mendapatkan keterangan dari keluarga pelaku mengidap penyakit jantung dan asam lambung akut. Untuk penyebab kematian, karena kami tadi juga sudah menghubungi untuk pihak keluarga, yaitu istrinya, itu penyampaian dari istrinya untuk yang bersangkutan bahwa untuk pamitnya tadi malam itu karena berprofesi sebagai tukang ojek, untuk suaminya ini memiliki riwayat sakit yaitu mah akut dan juga memiliki riwayat sakit jantung. Polisi masih menyelidiki dugaan keterlibatan pelaku lain karena diduga pelaku Sugiarto hanya sebagai eksekutor. Eri Prasetyo melaporkan dari Kabupaten Sukoharjo. 2 sekolah dasar negeri dan kantor desa di Klaten dibobol maling. Akibat ulah pencuri, kondisi ruang guru SD Negeri 1 Pokak Ceper, Kabupaten Klaten berantakan. Dari video amatir yang direkam penjaga sekolah, barang-barang dari lemari tampak berserakan diacak maling. Kasus pencurian diketahui penjaga sekolah. Pelaku membobol pintu masuk ruang guru dan membawa kabur uang koperasi Rp250.000. Selain itu, SD Negeri 2 Pokak dan kantor desa Pokak juga dibobol maling. Pelaku membawa kabur layar proyektor, laptop, printer, hard disk eksternal sehingga total kerugian Rp18 juta. 3 polisi gadungan di Kabupaten Pekalongan yang juga residivis dibekuk polisi karena merampas ponsel milik remaja yang sedang bermain petasan. Modus pelaku menakuti korban dengan mengancam akan dibawa ke kantor polisi jika tidak menyerahkan telepon. Para pelaku juga menodongkan pistol mainan kepada korban. Selain itu, penjual petasan juga diperas para pelaku. Polisi melumpuhkan salah satu pelaku karena melawan saat dibekuk. Polisi menyita sejumlah telepon dan pistol mainan sebagai barang bukti. Sepasang suami istri yang merupakan anggota Polres Blora ditahan Kejaksaan Negeri Blora karena terlibat korupsi penerimaan negara bukan pajak Polres Blora 3 miliar rupiah. Pasangan suami istri yang bertugas di Polres Blora, Estana Fani dan Eka Marianti, ditahan Kejaksaan Negeri Blora. Keduanya diduga terlibat kasus korupsi penerimaan negara bukan pajak Polres Blora tahun 2021 sebesar 3 miliar rupiah. Penahanan 2 anggota Korps Bayangkara dilakukan setelah polisi melengkapi berkas perkara. Kejaksaan Negeri Blora dan tim jaksa penuntut umum yang akan menyidangkan nanti untuk demi kelancaran proses
persidangan kami memutuskan untuk melakukan penahanan rutan dua-duanya. Jadi sudah kami kirim ke rutan Blora tadi bersama surat perintah penahanannya dan sudah kita tembuskan ke pihak keluarga melalui pengacara. Ya. Kasus korupsi ini diungkap Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Perwakilan Jawa Tengah. Petugas menemukan selisih uang 3 miliar rupiah dari penerimaan bukan pajak Polres Blora. Selisih itu ternyata disalahgunakan tersangka Eka Mariani yang saat itu bertugas sebagai bendahara penerima Samsat Blora. Bersama suaminya, Eka menggunakan uang itu untuk investasi online. Hasil investasi digunakan 150 juta rupiah, dibelikan mobil, sedangkan modal investasi 3 miliar rupiah gagal dicairkan. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Blora. Jika Anda berkunjung ke Kota Semarang, Anda wajib mencicipi kelezatan soto yang satu ini. Soto ini sangat legendaris karena cita rasanya yang tidak lekang oleh waktu. Seperti apa? Ini dia liputannya untuk Anda. Kelezatan soto yang satu ini tidak perlu diragukan. Tidak heran warung soto di Jalan Dut, Tambangan, Mijen, Kota Semarang ini tidak pernah sepi. Ya, namanya Soto Sawah. Alasannya sederhana, letak warung soto di samping sawah. Awalnya 10 tahun silam, pemilik menamai warungnya dengan Soto Mbak Tuti. Namun perubahan nama rupanya membawa untung sehingga menjadi legendaris. Soto sawah beda dari soto lainnya. Taburan bawang goreng, ayam suwir cukup besar diperkaya resep rempah-rempah menjadikan soto sawah memiliki cita rasa unik nan kaya. Soto sawah begitu dikenal sehingga dalam sehari bisa terjual 1.500 porsi, sedangkan saat akhir pekan bisa terjual 2.500 porsi. Kita menambahkan 2 varian, jadi yang satu balungan, yang satu juga ada ceker, jadi tidak monoton cuma soto ayam, jadi ada tambahnya balungan sama ceker. Kita nambahkan rempah-rempah yang baru, kayak laos, serai, jahe, kunir, segala macam kita masukkan di situ. Ini fresh baru. Soto sawah memiliki sejumlah menu favorit, diantaranya balungan ayam dan ceker ayam. Sejumlah lauk pelengkap bisa menambah kenikmatan menikmati soto sawah, seperti sate kerang, sate telur puyuh, sate ayam, sate usus, dan bermacam gorengan, tahu, tempe, dan berkedel. Tidak kalah menarik, sambil menikmati soto sawah, Anda juga bisa menikmati suasana desa yang asri. Sering beli di sini atau gimana, Bu? Sering langganan. Selain beli soto, beli apa aja ini, Bu? Ini ceker sama balungan. Biasanya ada sate. Sama sate ya. Harga soto sawah sangat terjangkau. Untuk porsi kecil Rp5.000 per mangkuk dan porsi besar Rp7.000 per mangkuk. Setelah mencicipi soto sawah ini dan balungan ayam, memang terasa kuat sekali rempah-rempah bumbunya. Terlebih ditemani suasana pedesaan dan pemandangan hamparan sawah yang luas, menjadikan nafsu makan lebih bertambah. Alim Saktirin melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Isi nganggo TV tabung. Wes gendang ganti nang digital. Sedelok meneh siaran TV analog alias TV kuno bakal dindekke karo pemerintah. Salah sijine katuju nganggo ningkatke akses internet ning negarane dhewe. Yang dibandingke karo negara liya, ya mestine isi rendet. Alasannya mergo frekuensine isi kanggo sinyal analog. Mulane, ayo podo migrasi ning digital. Akeh lho batine. Sinyale ajeg, gambar lan suarane bening. Ora ana meneh gambar semut-semut pating kemriyek. Lan iso weruh jadwal tayangan sing iso diatur nurut umur. Awake dhewe ya mesti bakal entuk pepeling yen ana bencana ing sekitar. Piye? Keren toh? Apa kudu bayar? Ya ora lah. Siaran TV digital ora perlu kuota lan ora bayar langganane, alias gratis. Lah, masalahnya yen arep nangkep siaran digital ora gur nganggo antena UHF sing wis biasa dienggo. Kudu perlu nganggo tambahan alat sing diarani set-top box. Ben siaran sing ditangkep tambah bening lan kinclong. Ning aja kuwatir. Kominfo bakal weneh STB gratis kanggo masyarakat, nanging kudu nganggo syarat. Sopo ngerti sampean kabeh ento. Nah, piye carane ngerti TV-mu wis digital apa analog? Coba cek neng TV-mu.
ono pilihan DTV utawa tulisan HD ning sebelah channel. Kanggo panjenengan kabeh arep tuku TV, iso takon karo sing dodol. TV-ne wis digital apa urung? Amargi panjenengan kedah mangertos. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tia Anissa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.